Oke, plesetkan seperti Yesus tidak disalib, akhirnya akan diplesetin Yesus tidak disalib, kan gitu loh. Itu namanya ngeledek, merendahkan. Kakak maafin enggak? Kakak maafin aku enggak? Ya, aku sih maafin aja Bang, cuman kalau kalian suka merendahkan orang lain, itu membuktikan siapa kalian dan kualitas diri kalian dan juga ajaran kalian dan Allah kalian gitu loh. Iya. Jadi Berarti saya kakak tidak bukan ngamuk mengakui gitu. Kalian harus inilah, kalian harus meluruskan apa yang ditujukan kepada kita. Tidak ada kata biblos, tapi biblia atau biblon atau bibilion, ya, bibilion. Jadi jangan ditambah-tambah gitu loh. Jangan diplesetin. Ini yang masih kupertanyakan tadi Kak, 4 penulis Alkitab, Markus, Matius, Yohanes, dan Lukas itu adalah orang Yahudi yang berbeda keimanannya dengan umat Kristen. Nah, di Yahudi mengimani bahwasannya akan datang Mesias untuk menyelamatkan mereka dari tanah Yerusalem. Mereka tidak mempercayai, tidak mengimani bahwasannya Yesus akan datang ke bumi untuk disalib dan darahnya itu dikorbankan untuk menebus dosa umat-umatnya. Nah, yang jadi masalah, mengapa ini dari kalangan Yahudi, sementara Yahudi tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Kak? Aduh, aku kayaknya orang Yahudi bukan bicara sama anak kecil kan, Bang? Bang, Petrus orang Yahudi. Bang. Aku nggak usah bolak-balik bicara. Tadi saya sudah bilang, kalau orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, telah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, sampai sekarang nggak ada orang Indonesia atau orang bangsa lain yang percaya kepada Kristen, kepada Tuhan Yesus atau menjadi Kristen gitu. Itu orang Yahudi yang memberitakan, Bang. Orang Yahudi yang dulu percaya, baru mereka keluar gitu. Jadi nggak usah dibolak-balik saya ini ya, saya jelaskan gitu. Mohonlah bijak dan berpikir cerdas, jangan bolak-balik ke situ lagi. Sekarang begini ya, pemahaman Yudism dengan Protestan itu sama nggak Kak? Pemahaman mereka dengan pemahaman yang agama yang Kakak peluk sekarang ini? Aku jawab ya. Jadi begini. Iya, Kak. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada nubuatan mengenai kedatangan seorang Mesias. Jadi semua nabi itu bernubuat mengenai kedatangan seorang Mesias. Nah, Mesias ini ketika mereka menganalisa nubuatan-nubuatan para nabi, mereka mengatakan ada 2 Mesias. Yang pertama, mereka menyebutnya Mesias ben Yosef, Mesias anak Yusuf yang akan menderita seperti Yusuf. Itu juga ada dikuatkan oleh nubuatan kitab Yesaya 5:3 bahwa dia akan menderita dan mati menjadi korban penebusan dosa, korban penebus salah. Ini Mesias yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan ini Mesias harus datang dari keturunan Daud. Maka mereka menyebutnya Mesias ben David atau Mesias anak Daud. Mesias yang anak Daud ini akan menjadi raja dan memerintah atas Israel selama-lamanya dan membebaskan Israel dari, pokoknya mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti Daud. Nah, tetapi Yesus mengatakan, kamu keliru tafsiran kamu itu. Jadi para nabi itu menafsirkan ada 2 Mesias nih yang akan datang. Satu yang akan menderita seperti itu. Nah, Yesus membantahnya di mana tuh Kak? Di Daud. Bantahan Yesus itu di mana Kak? Sebentar. Di Daud berapa Kak? Iya, sebentar. Ya ampun, kasih gue belum bernafas ini. Ketika Yesus datang, Yesus mengatakan, kamu keliru. Bukan ada 2 Mesias, tetapi hanya ada 1 Mesias datang 2 kali. Yang pertama dia akan datang sebagai Mesias ben Yosef. Makanya namanya ayahnya Yesus itu Yusuf. Menggenapi nubuatan itu. Ya. Namanya Yesua, anaknya Yusuf, dia datang tuh menderita. Nanti Yesus mengatakan, aku akan datang lagi kedua kalinya, bukan lagi sebagai bayi yang akan jadi penebus dosa, yang anak domba yang akan menjadi penebus dosa, tapi aku akan datang lagi sebagai raja. Jadi Yesus mengatakan gak ada 2 Mesias, ada 1 Mesias tapi datang 2 kali. Nah, gitu. Nah, ketika Yesus datang, orang Yahudi itu tidak mengharapkan dia mati. Orang Yahudi itu nggak ngerti. Mereka mengatakan, loh kamu tuh harusnya membebaskan kami dari penjajahan Romawi, menjadi raja seperti Daud kalau kamu Mesias. Makanya setelah Yesus bangkit pun, kalau kamu baca kisah para rasul, kisah Rasul 1, Yesus udah bangkit nih dari antara orang mati nih. Ya kan?
Murid-muridnya berkata begini, Tuhan, kapan engkau mau memulihkan kerajaan Israel? Maksudnya memulihkan lagi kejayaan Israel ini seperti Daud. Yesus mengatakan bukan urusanmu. Kapan waktunya? Tetapi kamu tunggu di Yerusalem sampai kuasa dari tempat yang Maha Tinggi, yaitu Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku. Jadi Yesus itu mendirikan dulu kerajaan surga. Nah, kita inilah orang Kristen ini, pembawa kerajaan surga. Dimanapun orang Kristen berada, maka harus ada suasana kerajaan surga di situ. Jadi kerajaan surga ini, kata Yesus, tidak datang dengan tanda-tanda fisik. Tetapi di mana ada orang Kristen, dan kita menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan di dalam hidupnya orang Kristen, disitulah kerajaan surga sudah hadir. Makanya ketika ada orang Kristen, kalian punya sakit penyakit, datang minta doa sama orang Kristen, sembuh. Itu kerajaan surga. Ketika kalian kesurupan, kemasukan jin, udah doain sama ustadz, ini ustadz itu kagak sembuh, lu datang sama orang Kristen cuma ngomong ini, di dalam nama Yesus keluar semua jin dan setan. Maka kerajaan surga sudah turun atasmu. Nah, itulah kerajaan surga yang dimaksud oleh Yesus. Kedatangan Yesus yang kedua nanti, itu benar-benar secara fisik dia akan memerintah sebagai raja di Salem. Jadi Yesus itu akan datang 2 kali. Ya, makanya ketika Yahya Pembaptis itu melihat Yesus mau dibaptis, kan Yesus datang nih. Si Yohanes Pembaptis ini mengatakan ini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu kedatangan yang pertama adalah sebagai anak domba yang disembelih bagi dosa-dosa kita, sebagai korban penebus salah sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Dia akan mati sebagai korban penebus salah. Sesungguhnya dosa-dosa kita lah dan kesalahan kita lah yang ditanggung oleh Yesus, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Yesus ini sang Mesias gak cuma datang sekali, dia akan datang kembali kedua kali. Yesus mengatakan, kamu tunggu, Roh Kudus yang aku curahkan kepadamu, aku akan mengutus Roh Kudus di dalam nama Bapa. Ya, Roh Kudus itu adalah meterai. Kamu kayak dicap gitu loh, diberikan asuransi, diberikan garansi, jaminan. Kalau ada Roh Kudus di dalam kamu, Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kamu sampai aku datang yang kedua kali, kata Yesus. Jadi kalau orang Kristen tidak lahir baru dan tidak ada Roh Kudus, tanda tanya. Artinya dia belum dijamin keselamatannya. Tapi begitu kita lahir baru, Roh Kudus turun ke atas kita, maka dikatakan Roh Kudus adalah jaminan keselamatanmu sampai aku datang yang kedua kali, kata Yesus. Nah, kita sekarang ini pada masa menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali, dia nggak lagi sebagai orang lemah, bayi yang lemah. Dia akan berperang. Dia akan menjadi raja. Dan bagi orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Raja, akan dibunuh. Lukas 19 ayat 27. Bagi siapa yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja, mati. Katanya dia terpental, Kak. Ya, nah kita ini menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Apa? Tuh, kok tadi orangnya Cinta selawatnya terpental. Naikin lagi. Katanya naikin lagi, Kak. Sorry kak terpental kak. Aku rupanya tadi pakai data nggak pakai wifi. Sorry. Berarti kok tadi aku ngoceh begitu tidak dengar, ha? Iya kak. Sorry kak kalau kakak jadi radio rusak tadi sempat. Enggak lah, enggak radio rusak lah, kan netizen banyak dengar. Yang dengar, aku yang bertanya tidak mendengar kak. Jadi udah kakak jelaskan tadi tuh. Tadi ayatnya di Daud berapa kak? Aku tadi belum sampai di situ tadi aku tanya, terus tiba-tiba terpental. Jadi begini, para rabi itu menafsirkan ada 2 Mesias. Yang pertama akan menderita dan mati. Iya, satu dari anak Yusuf, yang satu lagi dari anak Daud gitu. Dari anak Daud. Di ayat tersebut mereka mengatakan ini harus dari anak jadi, Daud. Nah, tetapi Yesus mengatakan tafsiranmu itu keliru, bukan ada 2 Mesias. Hanya ada 1 Mesias, di Daud tapi berapa, datang Kak? 2 kali. Di Daud berapa? Di Daud, di kitab Injil. Ayatnya berapa? Ayatnya Kak. Itu tadi yang dia membantah bahwasannya iya, yang di mana Kak ayatnya? Aku mau baca juga gitu. Supaya bisa clear loh gitu pertanyaanku. Matius. Ya. Baca Matius 25. Mulai ayat 30. Matius 25 sampai 30. Matius 25. Bukan.
Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya, sebentar. Nah, Yesus ngomong nih, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Ini bicara mengenai kedatangannya dia yang kedua kali. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, di hadapan Mesias nih, yang ada seorang anak manusia. Dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini bicara kedatangan Yesus yang kedua nih. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini yang ngomong siapa nih? Raja ini siapa? Menurut kamu raja ini siapa? Yesus, Kak, di sini. Di sini Yesus, Kak, yang ngomong. Yesus kan? Nah, nanti aku akan tunjukkan. Luar biasa. Aku akan tunjukkan dari hadis. Aku akan tunjukkan dari hadis bahwa ini masuk di dalam hadismu. Allah berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ini Allah nih yang ngomong nanti pada hari kiamat. Berarti Allah itu Yesus. Ntar ya, gue tunjukin hadisnya. Oke, kita baca dulu nih, Matius 25, kedatangan Yesus. Ya, lanjut Kak, lanjut. Ya, gue baca dulu yang ini. Ya, Yesus kan berkata begini nih, sebagai Raja Mesias nih, dia benar-benar Raja, nanti kedatangan kedua. Dia begini, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Nah, si Raja Mesias itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kita mengasihi sesama kita, yang menderita, yang miskin. Karena apa? Karena mereka itu gambar dan rupa Allah. Ya, mereka diciptakan sesama kita, sesama manusia kita, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga Tuhan ngomong apa? Kamu harus mengasihi mereka. Apa yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah sebabnya kita mengasihi orang lain. Makanya perintah Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Itu perintah utama. Nah, gue tunjukin sama kamu hadis nih, yang sama dengan ini, bahwa Allah berkata pada hari kiamat. Aku tahu Kak. Aku tahu. Aku tahu Kak. Nah, kamu tahu hadis itu nggak? Ya tahu. Aku mengatakan ini kemarin udah dibahas nih sama Malikin di Zoom tadi malam ya sama Kores. Itu udah tahu aku. Jadi nggak usah dibahas lagi. Jadi yang jadi masalah di Matius 25 ayat ke-31 di ayat ke-31-nya Kak, ini udah gugur semua Kak. Kalau kebawasannya Yesus itu adalah Tuhan. Apabila anak manusia datang, anak manusia Kak, bukan Tuhan. Ya, aku jawab. Udah gugur Kak, di situ bawasannya yang datang itu adalah Tuhan, itu udah gugur. Apabila anak manusia datang Kak, bukan Tuhan. Sudah gugur loh Kak.
Nggak bisa disangka lagi perkataan Yesus. Aku percaya dengan perkataan Yesus. Nggak ada yang gugur. Belum hamil itu nggak ada yang gugur. Udah, pertanyaan kamu itu? Kak, 2531 di ayat pertama. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, manusia, Kak, bukan Tuhan. Iya. Siapa anak Biar Bu manusia Sofi yang jelasin. memasukkan orang ke dalam surga dan neraka? Nih, ini aku kasih tahu kamu ya, anak manusia ya. Kamu mengatakan kan cuma anak manusia nih. Kamu baca ayat 41. Sebentar, kamu baca ayat Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku makan, dan sebagainya. Sekarang aku tanya. Karena dia manusia. Siapa anak manusia ini? Loh. Kalau lo bisa nggak masukin gua ke neraka? Lu itulah mujizatnya Nabi. Itulah manusia. Nggak usah diibaratkan dengan kita. Bang Cinta, di mana ada nabi atau malaikat yang berhak memasukkan malaikat ke iblis ke neraka atau menghakimi? Gue tanya dulu. Siapa yang berhak menghakimi memasukkan orang ke surga dan neraka ini selain Yesus? Tanya. Ada nggak? Allah. Jawab dulu. Hanya Allah yang berhak. Ya makanya Yesus Allah. Nah, lalu Yesus ini siapa? Makanya Yesus. Kenapa kok dia berhak? Nah, gue jawab siapa anak manusia ya. Anak manusia itu bukan menunjukkan kepada kemanusiaan Yesus seperti kayak kamu dan aku. Ketika Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah anak manusia ini? Gue bacain dulu gini ya. Menurut kamu siapakah anak manusia ini? Gue bacain dulu nih supaya lu punya tahu nih. Kamu baca Matius 16 ayat 13. Coba kamu buka dulu. Matius 16 ayat 13. Matius 16 ayat 13. Tapi kita baca dari atas deh. Kayak ini. Ya, Matius 16. Kita baca pengakuan Petrus nih. Mulai ayat 13. Matius 16. Udah buka belum? Udah. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini harusnya kurang kata sandang ya. Kata orang, siapakah sang anak manusia itu? Atau the son of man. Sang anak manusia itu adalah gelar untuk Mesias. Jadi Yesus mengatakan ini. Kak, jangan ditambah-tambahi, Kak. Jangan ditambah-tambahi, Kak. Kalau nggak ada sangnya, jangan ditambah-tambahi, Kak. Yang tertulis saja, Kak. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Tidak ada, Kak. Di sini, Kak, tertulis, Kak. Jangan ditambah-tambahi, Kak. Maaf, Kak. Jangan ditambah-tambahi, Kak. Di sini tertulis, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tidak ada sangnya. Iya. Baca ayat selanjutnya. Kamu buka King James Version deh, Matthew 16. Bentar. Jangan terpaku sama LAI, itu kan terjemahan. Jadi selama ini kalian tidak fokus tidak mengimani LAI, Bang. Terjemahan Sebentar, LAI. begini. Seorang hamba Tuhan yang sedang ada di atas mimbar, dia memakai semua referensi bahkan sebagai kepada original teks, semuanya dipakai. Paham ya? Bukan melulu pendeta yang khotbah. Jadi ini kan LAI, Bang, yang terjemahkan, Bang. Jadi Abang tidak percaya dengan LAI, Bang. Iya, gue lihat ya. Gue bacain lu King James Version-nya. Sebentar. Gue baca lu King James Version-nya Matius 16 ayat 13. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, whom do men say that I? Apa kata orang? Siapakah aku, the son of man am? Terjemahan LA-nya nggak pas. Aku bacain sekali lagi bahasa Inggrisnya. Kalau lo nggak bisa bahasa Inggris, ya itu derita lo. Yang pas nih ya. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi,
He asked his disciples, dia bertanya kepada murid-muridnya, saying, berkata, whom do men say that I, the Son of Man, am? Whom do men say who I am? Siapakah aku ini yang bergelar the Son of Man, sang anak manusia? Ya, oke. Sekarang kita Apa balik tadi, ke Kak? bahasa Indonesia. Apa tadi? The Son of Man. The Son of Man kan anak manusia, tidak ada sangnya, Kak. The. Ada the. The itu. The. Kamu tahu nggak the? The itu bukan sang, Kak. The itu. D itu artinya sang. Aduh. Bang, dalam bahasa Inggris D itu Jadi kita sang. ini semua tuh, ini loh. Pak, siapa namanya? Pak Cinta Sholawat. Kita ini semua tuh anak-anak manusia. Tetapi Mesias itu disebut sang anak manusia. Artinya anak manusia yang satu itu. Ngerti ya? Itu nanti kalau kamu mau bahas itu nanti sama aku. Kemudian orang ngomong begini nih, jawab mereka. Ayat 14-nya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis sekedar nabi. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi Yesus berkata begini, menurut kamu siapakah aku ini? Sang anak manusia itu. Murid-muridnya berkata, Pak, oh kamu cuma kayak Yohanes Pembaptis, kayak Elia, kayak Yeremia. Kamu cuma seorang nabi. Tapi Yesus gak puas dengan jawaban itu. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, menurut kamu, siapakah aku ini? Apakah pengertianmu berhenti bahwa aku hanya seorang guru, seorang nabi? Baca ayat 16, ya Matius 16 dan 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, atau bukan manusia yang mewahyukan itu kepadamu. Yang menyingkapkan itu Bapa, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi kalau pengertian kamu cuma berhenti bahwa Yesus itu sekedar nabi, kamu enggak nyampe. Lalu baca nih. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus itu artinya batu kerikil kecil. Dan di atas Petra ini, di atas batu karang, ya, aku berkata engkau adalah Petrus, batu pebbles. Pebbles itu batu kerikil. Dan di atas Petra, batu karang yang besar ini, artinya di atas pengakuan Petrus dia adalah Mesias, aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Bahasa aslinya adalah the knowledge of the secret of the kingdom of God. Kepadamu aku akan memberikan pengetahuan tentang rahasia-rahasia kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Nah, sekarang sang anak manusia, ini adalah Mesias. Kita lihat siapa Mesias itu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Kita buka Daniel 7. Udah, kamu bisa buka Daniel 7. Daniel 7. Daniel itu perjanjian lama. Nah, yang jadi masalah, Kak, kenapa cuma si Petrus yang meyakini bahwasannya itu Tuhan, gitu, Kak? Kenapa yang lain tidak percaya, tidak mau menyebutkan, gitu? Itu aneh, Kak. Bukan Tuhan, Mesias, tau nggak Mesias? Mesias atau juru selamat. Kok kenapa aneh? cuma si ya memang karena pada Petrus? waktu itu Yesus lah. Kok bukan? Kamu tuh, aduh. Semua murid-muridnya Ayatnya saya bacakan. mengakui dia Bu Sophie, saya bantu bacakan. Selamat dan Mesias. Ya. Cuman Petrus yang mengakui, Kak.
Bukan, yang menjawab pada waktu itu Petrus, yang diberikan wahyu tentang Yesus adalah Mesias itu Petrus. Iya. Tetapi semua akhirnya murid-muridnya juga tahu dia Mesias gitu loh. Kok kayak ngomong sama anak TK. Akhirnya Yesus kan tidak bertanya lagi. Artinya Yesus menerima jawaban dari Petrus. Itu artinya begitu. Ya, Ketika Yesus seseorang berkata, itu "Gue masih bertanya, banyak nabi, nah gitu. Pengertiannya Mesias anak begitu. Allah yang hidup." Jadi Mesias itu anak Allah. Ya, Iya, Itu jadi diterima tadi oleh Markus Yesus. itu menggelari. Yesus kan bertanya kepada Nah, murid-muridnya. yang gue bingung, Nah, iya, yang diberikan wahyu iya, Petrus, udah cuman jangan Petrus, dibantah. ya, Yang gue bukan aku tanyain, membantah. Yang buat bukan, yang jadi masalah ini, kenapa cuman Petrus, sementara murid-murid yang lain pada diam gitu. Gak ada masalah. Gak ada masalah, oke. Ya biarin, Lanjut, Petrus Kak. kan mewakili murid-murid yang lain. Kan sedang tanya jawab Nggak, antara gitu, Yesus dan murid-muridnya. Iya, iya. Gini, yang Dia mesti kamu bantu, lanjut, pikirin Bang. dan jadi kontradiksi adalah kenapa Isa itu bergelar Al-Masih. Al-Masih itu kan Mesias. Mesias itu artinya anak Allah. Anehnya, Itulah, kamu Kak, mengatakan mereka dia nggak Al-Masih, tahu. sang Mesias, tapi Iya. kamu menolak dia anak Allah. Itu aneh, gitu loh. Heeh. Itu kontradiksi, ngerti gak lu? Menyematkan Al-Masih tapi nggak paham arti Al-Masih. Ya, padahal ketika Ya. nggak paham dia Al-Masih Mesias itu siapa, nggak paham. Padahal mulai dari orang Yahudi awam, tadi ya Petrus ini kan cuma nelayan. Nanti kalau kamu baca ada Marta, Maria, mereka tahu engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Bahkan ketika orang kerasukan setan, orang ini berteriak, aku tahu siapa engkau. Engkau yang kudus dari Allah, anak Allah yang maha tinggi. Setan aja tahu dia anak Allah. Kemudian ketika dihadapkan ke imam besar bertanya, katakan kepada kami, ini imam besar ya, ini ahli Taurat. Imam besar ngomong begini sama Yesus, katakan terus terang kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Anak dari yang Yesus berkata apa? Engkau sendiri telah mengatakannya. Jadi Mesias itu anak Allah. Nah, gua bingung, lu mengatakan Isa itu bergelar Al-Masih, tapi kamu menolak dia anak Allah. Lebih pintar imam besar atau sama aja lebih pintar cinta selawat? Sama aja lu mengatakan begini, selamat siang Ibu Sofiatul, tapi kamu mengatakan si Sofiatul ini laki-laki. Itu kontradiksi. Begitu kamu menyebut dia Al-Masih atau Mesias, di dalam pandangan Yahudi, itu dia mengklaim dia anak Allah. Pandangan akademik otomatis. Ya. Makanya gua kan kaleng-kaleng. Kalau pandangan kaleng-kaleng ya bisa menggelari Isa itu Al-Masih tapi menyangkal dia anak Allah. Itu imam besar yang sekolahnya sudah berjilid-jilid. Jadi bukan orang Arab yang menafsirkan. Tertulis di mana, Bang? Tertulis di mana, Bang? Jelaskan Bu Sofi, jelaskan Bu. Tertulis di mana? Kasih ayatnya ya. Markus 14 ayat 61. Markus 14 baca. Ayat 61. Oke, aku baca ya. Mungkin ya Kak, aku baca ayat Alkitab kalian ya. Aduh, nge-lag nih. Sampai ayat 62-nya juga nggak apa-apa, 62 63. Tuh nge-lag di sini. Oh, nggak bisa saya bacain. Markus 14. Oke. Yesus di hadapan mahkamah agama. Markus 16. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Terus yang baca apanya Kak? Baca jawab Yesus apa? Sampai berapa? 62? 63. Sampai 64 deh. Oh, 6. Iya, terus. Baca terus. Sampai berapa? Ada nggak 99 ada nggak Kak? Pokoknya 61, 62, 63, 64, 65 baca semua. Sampai 65 kau baca coba. 65. Oke, bentar ya Kak. Dari 61 sampai 65.
Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya. Sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka, malah para pengawal pun memukul dia. Nah, dia di sini katanya mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan. Jadi mereka tidak mengakui, mereka malah menonjoknya, Kak, dihukum mati, diludahi. Iya, mereka tidak mengakui. Tetapi kan klaim bahwa dia Yesus adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi itu dibenarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan, akulah dia. Akibatnya kan lalu di mana? Gara-gara itu. Pada saat Imam itu. besar aja tahu Mesias adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan itu menghujat dan akhirnya diputuskan hukuman mati. Bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Yesus berkata, akulah dia, benar katamu. Dan kamu akan melihat aku duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Dan aku akan datang dari awan-awan, di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini bicara mengenai kedatangan Mesias. Dia mengklaim dia Mesias. Dia mengklaim dia Tuhan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Dan dia berkata, dia menghujat. Karena dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Coba kamu baca Yohanes 10. Iya, dia situ tidak. Siapa anak Allah? Tidak mengimani. Imam besar itu tidak mengimani. Tapi Yesus mengaku dia adalah Mesias, Bang. Imam besar itu tidak percaya Yesus Mesias. Iya, tapi Kakak bilang tadi imam besar itu mengakui, Kak. Imam besar mengatakan kan, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Yesus mengaku dia adalah Mesias. Kalau nggak percaya nggak akan disalib, Pak. Iya, Yesus mengaku dia Mesias. Gini loh, Bang. Kalau Mesias atau Juru Selamat itu, kalau kalian harus tahu tradisi Yahudi. Menurut tradisi Yahudi, Mesias atau Juru Selamat itu, ia hanya Tuhan itu sendiri yang telah datang ke dunia. Nah, itulah kenapa orang Yahudi marah, karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Karena kalau mengaku dia Mesias atau Juru Selamat, itu sudah mengaku dia Tuhan itu sendiri. Makanya ahli Taurat itu sampai mengoyakkan bajunya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena Yesus datang ke bangsa Yahudi melalui Bunda Maria, orang sederhana. Gitu. Pikir mereka itu Mesias itu datang melalui bangsawan gitu loh. Tetapi yang jelas di sini Yesus mengaku dia Mesias atau Juru Selamat atau Tuhan itu sendiri yang telah datang dari surga. Sehingga itulah kenapa dia disalibkan, Bang. Imam besar dan orang Yahudi itu menolak dia sebagai Mesias, tetapi konsep bahwa Mesias anak Allah itu sama, diakui. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku anak Allah, kamu baca Yohanes 10, maka orang-orang Yahudi itu mau melempari dia. Dikatakan apa? Kenapa engkau mau melempari aku ketika aku berkata aku anak Allah, kata Yesus. Karena engkau sekalipun manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Iya. Loh, kamu baca Yohanes 10 ayat 33. Iya. Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi kalau aku tanya nih sama Muslim, apa sih alasannya Isa disalib? Gak ada yang tahu kalian. Isa tidak disalib, Kak. Tapi Alkitab dengan mau disalib. Enggak. Dia kan mau disalib. Orang Yahudi kan mau menyalibkan Isa kan? Oh iya. Benar nggak di dalam Quranmu? Ya, alasannya apa, Bang? Alasannya apa? Gue tanya. Alasannya karena Nabi Isa itu mau disalib, dia mengajarkan ajaran Allah yang benar. Jadi umat Yahudi dalilnya, Bang? tidak. Mana? Tertulis di mana itu? Mana dalilnya mana? Jangan kalau di dalam tafsir, Alkitab jelas Yesus itu mau disalibkan karena penghujatan, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Benar nggak teman-teman? Ya, jelas sekali. Betul. Ini saya mau kan samakan dengan ini ya, dengan Pilatus yang bertanya. Iya, karena Yesus itu mengatakan akulah dia. Akhirnya dia disalib gara-gara omongannya itu. Kalau masalah percaya nggak percaya itu urusan
imam besar, tapi konsekuensi sebab akibatnya dari perkataan Yesus itu menjadi mengapa Yesus itu disalib begitu. Jangan lari kemana-mana gitu. Jadi kita bicara A, bro cinta sholawat tuh berkata B, jadi nggak nyambung begitu dari tadi. Iya. Dan apakah Yesus bohong bahwa dia adalah Mesias dan Juru Selamat? Tentu tidak. Karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, kalau manusia biasa kan nggak mungkin bangkit dari antara orang mati. Iya. Saya mau menyamakan dengan pertanyaan Pilatus, Bu Sofi. Apa yang ditanyakan Pilatus? Apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Engkau yang mengatakannya. Dan si Pilatus ini nggak percaya juga. Nah, ini sama kasusnya dengan imam besar. Pilatus juga tidak percaya bahwa Yesus ini raja orang Yahudi. Lalu kata Yesus, jikalau aku ini seorang raja, tentu pengikut-pengikutku atau wargaku, kerajaanku akan menolong aku. Dan lalu Pilatus ini keluar menghadap kepada imam-imam itu. Saya tidak menemukan kesalahan. Bayangkan, dia tidak percaya Yesus itu adalah seorang raja. Kalau hukum Romawi mengatakan dia seorang raja, itu sudah langsung dihukum salib. Nggak akan lagi datang keluar, saya nggak percaya Yesus itu seorang raja Yahudi. Saya tidak menemukan kesalahan. Apa bedanya dengan imam besar? Masalahnya bukan di situ, Pak, soal cinta sholawat. Masalahnya, kalau di pihak Pilatus itu nggak percaya, lalu tidak ada konsekuensi untuk disalib, tetapi sebab akibat dari perkataan Yesus kepada imam besar itu ada sebab akibat mengakibatkan Yesus itu disalib. Paham nggak sih cara rekonstruksi logikanya begitu? Iya, dan satu hal lagi ya, Yesus tidak mungkin bohong. Dia mengaku Mesias atau Juru Selamat, itu benar begitu. Bisa dengan ditandai ya, atau dengan dibuktikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dia membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, membuat mata yang baru atau menciptakan mata yang baru kepada yang buta. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang lain gitu kan. Itu membuktikan dia itu adalah Mesias, anak Bapa yang telah turun dari surga. Kalau yang apa itu kan tipuan itu kan beda nih. Ini sekarang lagi viral nih. Lagi viral nih Kak, yang lagi buat apa penyembuhan dengan tipuan itu. Itu kan semua tipuan karena iblis itu nggak bisa loh menyembuhkan. Itu tipuan. Iblis itu bisa melakukan mujizat tapi dengan menipu. Hanya bisa cara menipu gitu kan, memindahkan penyakit gitu, tidak menyembuhkan secara langsung. Kalau Tuhan Yesus jelas dia menyembuhkan dengan sempurna gitu kan, mata orang buta. Begitu juga berjalan di atas air, membangkitkan orang mati gitu. Jadi semua sempurna karena membuktikan dia adalah anak Bapa yang telah turun dari surga. Jadi gitu ya Bang Cinta Sholawat ya. Saya berdoa kiranya Abang Cinta Sholawat diberikan hikmat sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Maaf Kak, bukan Tuhan Kak, Nabi Isa. Masih banyak yang ngantri. Nabi Isa. Jadi alasannya kenapa Nabi Isa mau dibunuh? Oke, sebentar. Kalau ada yang mau naik, saya mundur aja ya, Bu Sofi. Mungkin ingin ngobrol dengan Bu Sofi langsung. Saya mundur aja deh. Turunin aja saya, Bu Sofi. Bentar, Bro Cinta Sholawat. Kalau ada yang mau naik, silakan saya mundur aja. Mungkin pengen ngobrol dengan Bu Sofi atau dengan Mikana. Silakan. Ya, kita ganti-gantian ya. Ya. Ya, kenapa Pak? Ya alasannya kenapa? Karena itu bahwasannya ajaran Nabi Isa mereka tidak mau. Salam. Apa? Salam. Salam ya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Iya. Cinta selawat clearkan dulu ini baru pindah-pindah. Kalau udah clear, kalau sudah clear bahwa Yesus berkata di depan imam besar mengatakan bahwa dialah Mesias itu dan dia mengiyakan walaupun imam besar tidak percaya dan mengatakan oh ini menghujat Allah, itu urusannya imam besar gitu. Jadi clear dulu ini bahwa Yesus mengatakan bahwa dialah Mesias itu anak Allah yang maha tinggi. Clear gak di sini dulu? Ya, Anda jangan berpindah-pindah tempat. Nanti sebentar besok tanya lagi. Clear dulu hal ini bahwa
Yesus berkata, dialah Yesus anak mengakui dia Allah Mesias, itu. anak Allah ya. Ya, paham? Kalau sudah clear di sini baru pindah-pindah, Bang. Jadi abang tuh harus mengkelirkan sesuatu masalah baru berpindah-pindah pertanyaan. Oke, kenapa mereka menyangkal bahwasannya Yesus itu adalah anak Allah? Karena mereka tahunya kan Yesus itu mengatakan bahwasannya dia adalah anak manusia, bukan anak Allah. Gimana Yesus menyangkal manusia dan anak Allah Tidak, itu tidak. sama. Kenapa imam besar menyangkal bahwa Yesus anak Allah? Karena pemahaman imam besar bahwa Mesias itu datang dari bangsawan yang menjadi raja, menggantikan seperti Daud. Itu pemahaman mereka. Jadi pemahaman mereka, Mesias itu harus datang seperti lebih dari Daud, membuat kerajaan Israel itu lebih kuat daripada apa yang dijanjikan, seperti Daud gitu. Jadi harus datang dari bangsawan. Nah, yang mereka tidak percaya, kenapa? Karena Yesus ini lahir dari seorang wanita sederhana gitu. Itu yang membuat mereka tidak percaya, Bang. Paham di sini? Ya. Paham, Bang? Ya, karena mereka mau Mesias itu harus datang dari bangsawan, Bang. Dari anak raja. Paham, Bang? Paham atau tidak? Jadi itu alasannya. Ya, itu Jadi alasannya. Ya, karena pemahaman mereka bahwa Mesias itu harus keturunan langsung Raja Daud. Maksudnya harus sebagai raja atau anak Herodes, seperti itu. Jadi mereka mau tuh seperti anak Herodes gitu. Seperti itu. Dalil yang tadi Bang Cinta Selawat udah dapat belum? Kenapa Isa mau disalib? Oh, udah Kak, di Anisa 155 sampai 157 itu Kak dijelaskan Kak bahwasannya mereka tidak mempercayai Isa membawa ajaran Allah. Isa karena jadi begini mereka, Bang, clear dulu, clear. Jadi begini Bang, Abang harus clear dulu. Yesus sendiri berkata bahwa dialah anak Allah dan Mesias itu sendiri. Clear dulu di situ. Entah orang mau percaya dan tidak, nggak urus. Gitu loh Bang. Paham di sini dulu? Jadi maksudnya abang bertanya kepadaku. Yang penting ucapan Yesus mengiyakan bahwa dialah anak Allah itu sendiri, dialah itu Mesias itu sendiri, anak Allah yang maha tinggi. Itu yang terpenting di sini, ucapan Yesus itu dulu. Jadi entah orang siapapun mau nggak percaya itu urusan, gitu loh Bang. Paham di sini dulu? Paham. Ya, gitu loh Bang. Jadi nggak urus orang mau percaya nggak percaya itu nggak urus ya, gitu. Jadi yang penting ucapan Yesus, yang penting bahwa ucapan Yesus dialah anak Allah, Mesias itu sendiri anak Allah yang maha tinggi. Nah, kalau sudah paham itu berarti tidak ada lagi kontroversi atau abang mengatakan Yesus itu bukan hanya sekedar anak manusia, tapi dia anak Allah, gitu loh Bang. Paham ya? Karena dia sendiri mengatakan dan dia sendiri yang mengiyakan. Begitu loh Bang. Jadi kan gugur Bang dengan di Matius 31 tadi Bang, bahwasanya yang akan datang adalah anak manusia Bang, bukan anak Allah Bang. Makanya dan dia tidak menyebutkan. Makanya Yesus selalu berkata seperti itu Bang. Anak manusia yang dipahami oleh murid-murid kan sudah dijelaskan tadi ntar dulu Bang. Tadi ketika Yesus bertanya kepada murid dan langsung bertanya kepada Petrus bin Yunus. Dia bertanya kepada Petrus bin Yunus. Murid-murid ada di situ semua dan Petrus bertanya langsung dan Yesus bertanya langsung kepada Petrus bin Yunus. Murid-murid ada di situ semua dan Yesus bertanya langsung, "Hai kau Petrus bin Yunus, siapakah aku ini? Siapakah aku ini?" Ketika dia bertanya di awal, anak manusia menurut Anda itu siapa? Gitu. Menurut orang ini, menurut orang lain ini, menurut orang lain ini. Gitu. Lalu dia bertanya langsung kepada Petrus, "Hai Petrus bin Yunus, menurut kamu siapakah aku ini?" Jadi bukan hanya jawaban Petrus, tapi dia kan bertanya, konteksnya dia bertanya kepada Petrus. Gitu. Jadi Petruslah yang menjawab, "Engkaulah Mesias anak Allah yang maha tinggi." Jawab Petrus, "Benar katamu." Karena yang engkau ucapkan itu bukan ucapan karena manusia,
tetapi ucapan karena ada ilahinya, ada pewahyuan di sana. Seperti itu. Iya, jadi sang anak manusia itu merujuk pada nubuatan Nabi Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Yaitu seorang serupa anak manusia yang datang kepada yang kekal atau Bapa itu yang lanjut usia itu di situ digambarkan sebagai yang kekal. Itu, jadi sang anak manusia itu adalah bukan manusia biasa ya, tapi Mesias itu sendiri, yaitu Tuhan yang akan datang. Ya. Makanya Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah sang anak manusia itu? Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Jadi sang anak manusia yang datang di dalam awan-awan dari langit dengan segala kemuliaan dan berserta malaikat-malaikatnya nanti, itu bukan anak manusia seperti biasa, bentuknya memang seperti anak manusia, bukan monyet. Betul. Tetapi sang anak manusia yang dalam rupa manusia ini, itu adalah ilahi, yaitu anak Allah itu sendiri, Yesus. Gitu, ya, Bang. ini ada di hadis. Cara ini ada di mikirnya, hadis. ya. Ini ada di hadis juga kok. Ada di hadis. Nah, jadi begitu Bang, pemahaman Kita kekristenan akan turun itu bersama Bang. para malaikat dinaungi dengan awan-awan, Kak. Ini ada di hadis, Kak. Nah, itu dia tadi. Isa akan turun ya. Bukan hanya ada di hadis, ada di Quran. Surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 210. Bahwa yang kamu nanti-nantikan adalah Allah yang datang dalam awan-awan dengan malaikat-malaikatnya itu Yesus. Coba kamu baca Quran surah 2 ayat 210. Kamu baca Al-Baqarah. Yesus sendiri mengatakan baca dia surah 2 ayat mengutus malaikat gitu. Iya, dia sendiri yang akan datang dalam awan-awan itu Yesus. Nih, surah 2 ayat 210. Coba kita baca Tidak ada ya. yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah Mana lah azab? Tidak ada kata azab. Mana kata azab? Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan. Jadi Allah dan para malaikatnya ini akan datang di dalam awan-awan pada hari kiamat. Sedangkan Yesus mengatakan yang datang nanti siapa? Gue. Gue yang bakal datang, yang kalian lihat tuh gue. Karena Bapak itu nggak punya bentuk, nggak bisa kelihatan. Yang datang itu gue. Di juga tidak ada Allah, Kak. Tidak ada Allah yang bahwasanya akan turun, Kak. Aku bacain aslinya ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Azab Allah, Kak, yang datang. Jelas ya, yang datang siapa? Allah dan para malaikatnya. Sedangkan Yesus mengklaim yang datang dia. Nah, yang ada nih ya. Ini aku bacain kamu kata per kata. Qur'anu kata per kata. Nah. Ada kata Allah di sini. Ilahu, yang datang itu Allah. Ilahu. Allah akan datang bersama para malaikatnya dalam awan-awan. Itulah Yesus. Ngerti ya? Tadi Yesus mengatakan, kan kamu akan melihat anak manusia datang bersama malaikat-malaikatnya dalam awan-awan. Benar nggak teman-teman? Benar. Iya. Itu dibaca surah 2 ayat 210. Yesus itulah Allah itu sendiri. Dan tidak ada satu nabi atau malaikat yang akan bahwa dia nanti akan datang di zaman bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kemuliaannya. Tidak ada. Itu hanya boleh diucapkan oleh Tuhan. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang bisa memasukkan kita ke neraka dan surga cuma Tuhan, bukan manusia, bukan nabi. Itu dia tadi. Lalu siapa Yesus kalau dia mengatakan seperti itu, kan begitu? Iya. Yesus mengatakan dia akan datang dalam awan-awan bersama kemuliaan Bapaknya dan malaikat-malaikatnya. Jadi konsepnya Bang Cinta Salawat, konsepnya bahwa Tuhan bentuk Yesus, jangan dipikir Yesus itu jangan dipikir Bapa itu bentuknya seperti Yesus. Ketika Yesus mengatakan, "Ya Bapakku," apakah bentuk Bapa seperti bentuk Yesus? Tidak, Bang. Pemahaman kekristenan bahwa Tuhan itu tidak bisa secara langsung turun ke dunia. Kalau Tuhan secara langsung turun ke dunia, hancur dunia ini. Tapi Tuhan itu punya solusi untuk bertemu dan berbicara langsung dengan manusia.
Gitu Bang. Solusinya apa? Ya dia harus mewujud, ya lewat anaknya juga di perjanjian lama dia mewujudkan dirinya dalam wujud manusia ketika bertemu langsung dengan Abraham, ketika bertemu langsung dengan Musa, ketika bertemu langsung dengan Samuel, gitu loh Bang. Jadi kalau Tuhan, Sang Firman. ya gitu. Jadi konsep kekristenan itu Tuhan mengutus Tuhan, gitu loh Bang. Tuhan mengutus dirinya sendiri gitu. Jadi beda dengan konsep abang gitu. Jadi Bapa yang di surga itu nggak pernah naik turun ke bumi, dia nggak kelihatan, suaranya nggak pernah kita dengar, nggak bentuknya kita nggak tahu seperti apa wujudnya. Dikatakan dia Bapa segala terang, Bapa segala roh. Kalau dia turun ke bumi, hancur bumi. Tetapi ketika dia berinteraksi dengan kita, ciptaannya, dikatakan dia melalui Sang Firman. Sang Firman ini adalah anaknya yang tunggal, yang adalah wujud dianya sendiri. Punya otoritas dan berbicara atas nama Tuhan. Sang Firman ini kadang-kadang nuzul di dalam perjanjian lama dalam rupa manusia, kadang-kadang dalam rupa malaikat, kadang-kadang dalam rupa api. Itu namanya teofani atau penampakan Sang Firman. Firman itu adalah Yesus, Pak. Firman itu adalah Yesus. Di dalam perjanjian baru, Sang Firman ini bukan lagi berteofani, tetapi berinkarnasi. Jadi Sang Firman ini benar-benar mewujud masuk. Kakak wujud dari Firman apa enggak? Clear, Anda clear dulu bahwa yang tadi Firman tadi. Gue kan dari bapak gue. Pemahaman kekristenan, Bang. Ya. Pemahaman kekristenan, Abang harus pahami, pemahaman kekristenan Firman itu Tuhan itu sendiri gitu. Jadi kalau Tuhan tanpa Firman dia bisu, Bang. Gitu, Bang. Jadi pemahaman kekristenan seperti itu, Bang. Jadi Abang jangan memahami Firman di dalam konsep Abang. Itu beda. Jelas berbeda. Jadi orang kayak Tuhan, iya, kayak lo dengar perkataan saya nih, kamu kan dengar suara saya doang. Kamu nggak tahu, nggak lihat wajah saya. Tapi kamu yakin bahwa perkataan Sofiatul ini ya Sofiatul yang ngomong. Open gitu loh. Open cam. Ngapain open cam? Kan lu dengar suaranya nih. Suaranya Jadi Ibu suara Sofiatul. Nah, perkataan Sofiatul ini kan Sofiatul sendiri, benar nggak teman-teman? Benar. Gitu. Itulah konsep kekristenan, Bang. Jadi beda dengan konsep Abang. Itu aja bedanya. Kalau kamu perkataan Allah itu kan terlepas dari Allah, ada di Lauh Mahfuz, berbeda di sisinya Allah. Ya, kalau kita enggak, firman Allah Bang. atau kalam. Iya, kalau dalam konsep Alkitab, kalimatullah atau firman Allah itu ada di dalam diri Allah, bukan di sisinya. Firmannya itu ya di dalam dirinya sendiri. Kemudian mewujud keluar jadi manusia, bukan jadi buku. Itu konsep Kristen. Allah itu punya sifat kalam, Kak. Dan sifat kalam itu ada pada beda. Abang menjelaskan itu iman Abang. Tapi penjelasan Kristen seperti ini loh, Bang. Gitu maksudnya. Kalau memang Firman itu adalah Yesus, abang-abang ini atau kakak-kakak ini wujud dari Firman atau tidak? Lah, kamu bisa percaya Firman itu muncul jadi buku? Lu buku apa bukan? Tunggu, Kak, aku tanya, kalau Firman itu Tuhan. Kalau percaya Firman Tuhan itu bisa Yesus. turun jadi buku, jadi kitab, gue tanya. Bukan. Ada yang menulis. Lu kok bisa percaya malam nuzulul Quran gitu? Kok lu bisa percaya ada Firman turun jadi kitab? Lu jelasin dulu itu. Iya. Siapa yang bilang jadi kitab langsung, Kak? Itu dihafal loh, Kak. Loh, jelas jadi kitab. Terus pada malam Lailatul Qadar yang turun apa? Langsung jadi kitab. Gue tanya. Enggak langsung jadi kitab. Ayat pada firman Allah yang turun, Kak, tidak langsung apa? jadi kitab. Tidak langsung jadi kitab, Iya, Kak. firman Allah itu turun bentuknya apa? Gua tanya. Quranmu mengatakan Allah pada itu malam Qadar itu turunnya dalam bentuk ayat yang dihafalkan oleh Rasulullah. Yang disampaikan kepada ada bentuk ayat. Malaikat Jibril. Enggak ada bentuknya kitab. Jadi Rasulullah dengan segala kuasa Allah bisa menghafal segala ayat. Enggak ada bentuk ayat, itu hadis. Itu hadis. Zaman dulu nggak ada percetakan, Kak. Mana Quran turun dalam bentuk ayat? Quran turun dalam bentuk kitab. Dalilnya mana, Bang?
Sebentar. Malam Lailatul Qadar. Waduh. Yang tadi tanya apa tuh Kak? Jawab dulu Kak. Firman itu adalah Yesus. Jadi kakak ini wujud sebagai firman atau tidak? Ya beda. Karena kita terlahir, entar biar saya jawab. Karena kita manusia terlahir dari hubungan antara bapak dan ibu. Itu beda. Itu loh Bang. Jadi itu yang makan Yesus dengan kita manusia. Karena kita itu terlahir dari percampuran sel sperma dan sel telur. Itu beda Bang. Itu Bang. Itu pemahaman Kristen seperti itu Bang. Jadi jangan Anda sama-samakan saya dengan Yesus itu sama, nggak beda. Orang pembuahannya beda gimana Bang? Oh. Jadi Tuhan berfirman gitu. Yesus itu tidak lahir dari air maninya. Itu firman Allah atau beda. gimana? Yesus. Ya firman Tuhan dong, masa firmannya siapa? Firman Beda, Tuhan Bang. yang Jadi diturunkan di dalam rahim Maryam. Saya dengan Yesus beda Bang. Jadi sudah clear dulu itu. Artinya kita itu beda. Clear dulu bahwa jangan Yesus sama dengan kita. Nggak bisa Bang. Udah beda. Clear dulu bahwa itu beda. Gitu loh. Yang jelas itu beda gitu. Karena iya. Gitu. Kalau kita manusia itu